Pernahkah kamu merasa semua jalan hidupmu seperti buntu? Usaha sudah maksimal, doa sudah diucapkan setiap hari, tapi hasilnya tetap sama. Kamu menatap langit malam, berharap ada keajaiban turun dari sana, tapi yang datang justru rasa sepi. Mungkin kamu sedang berada di ambang keputusasaan, dan di titik itu video ini muncul di hadapanmu. Percayalah, ini bukan kebetulan. Assalamualaikum sahabat langit. Terima kasih sudah hadir di kanal Ilmu Langit, tempat di mana hati dan doa saling bertemu. Kalau kamu menonton video ini, berarti Allah sedang mengetuk hatimu. Dia ingin kamu tahu bahwa masih ada waktu di mana langit benar-benar terbuka, dan segala doa yang selama ini kamu tahan, akhirnya bisa naik dan didengar tanpa penghalang. Sedikit pun, ketik angka 77 di kolom komentar sebagai tanda bahwa kamu siap menyalurkan energi positif malam ini, karena video ini tidak hanya bicara tentang doa, tapi tentang bagaimana semesta bisa bergetar ketika kamu menyebut nama Allah di waktu yang tepat. Sahabat langit, waktu itu disebut tahajud, sebuah waktu yang sunyi, dingin, dan tidak disukai oleh hawa nafsu. Tapi di balik kesunyian itu, tersimpan kekuatan yang tidak tertandingi oleh waktu manapun. Di saat seluruh dunia terlelap, Allah turun ke langit dunia, memanggil hamba-hambanya dengan penuh kasih. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan, setiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia dan berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Siapa yang memohon kepadaku, akan aku beri. Siapa yang memohon ampun kepadaku, akan aku ampuni. Bayangkan sang pencipta semesta yang mengatur bintang dan planet, meninggalkan seluruh urusan besar alam hanya untuk menanyakan kabarmu. Hanya untuk mendengar bisikan kecil dari hati yang hancur. Bukankah itu hal yang membuat bulu kuduk berdiri? Tahajud bukan sekadar sholat. Malam tahajud adalah pintu rahasia yang menghubungkan langit dan bumi. Ia adalah waktu ketika gelombang spiritual manusia mencapai frekuensi tertinggi. Ketika kamu sujud di waktu itu, sebenarnya kamu sedang memanggil perhatian seluruh langit. Dan setiap tetes air mata yang jatuh saat itu tidak akan pernah sia-sia. Banyak orang mencari rezeki dari segala arah. Mereka berlari dari pagi hingga malam, tapi masih juga terbebani utang dan kekurangan. Padahal ada satu arah yang sering dilupakan, yaitu arah ke langit. Rezeki tidak selalu datang dari keringat, tapi dari rahmat. Dan rahmat itu turun deras pada waktu tahajud. Ada kisah yang mungkin bisa membuatmu merenung. Seorang laki-laki di masa lalu, hidupnya terpuruk. Usahanya gagal, utangnya menumpuk, dan keluarganya hampir kehilangan tempat tinggal. Hingga suatu malam, dia terbangun tanpa sengaja. Dia mengambil wudhu, lalu salat 2 rakaat, dan dalam sujudnya dia hanya berkata lirih, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghits. Dia tidak tahu kenapa doa itu keluar dari lisannya, tapi setelah malam itu, hidupnya berubah. Beberapa hari kemudian, seorang teman lama datang membawa tawaran kerja yang ia tidak pernah sangka. Utangnya mulai lunas, dan kehidupannya membaik. Ia berkata, aku tidak menemukan logika di balik semua ini, kecuali satu hal. Aku membaca doa itu saat tahajud. Sahabat langit, doa Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghits, bukan sekadar kalimat indah. Ia adalah seruan yang mengguncang alam gaib. Ketika kamu ucapkan dengan hati yang benar-benar pasrah, malaikat turun membawa pertolongan. Langit yang tadinya tertutup menjadi terbuka, dan sesuatu yang tidak masuk akal mulai terjadi dalam hidupmu. Tidak ada sihir di dalamnya, hanya keyakinan. Tidak ada rahasia yang rumit, hanya hati yang jujur. Allah tidak menilai panjangnya doa, tapi dalamnya rasa. Kadang satu kalimat yang diucapkan dengan air mata lebih kuat dari 1000 kalimat hafalan yang kosong makna. Coba renungkan. Setiap kali kamu merasa lelah mengejar dunia, mungkin Allah sedang menunggu kamu datang di waktu yang hening itu. Dia ingin kamu berhenti mencari keluar dan mulai mencari ke atas, karena tidak ada logika yang bisa menandingi kasih sayang Allah. Satu hal yang sering dilupakan manusia adalah bahwa rezeki tidak selalu harus dicari dengan tangan. Kadang rezeki harus dijemput dengan sujud, dan setiap sujud di waktu tahajud adalah magnet besar yang menarik rahmat turun ke bumi. Ketika kamu bersujud dan memohon, langit seakan terbuka, dan malaikat turun membawa berkah yang bahkan kamu tidak pernah minta.
Apakah kamu pernah merasa tiba-tiba mendapatkan bantuan yang tidak kamu duga? Mungkin seseorang mentransfer uang tanpa alasan, atau ada kabar baik datang di saat kamu benar-benar kehabisan harapan. Itu bukan kebetulan. Itu jawaban dari doa yang kamu panjatkan di waktu yang tidak pernah salah, yaitu sepertiga malam terakhir. Sahabat langit, di waktu itulah Allah sedang dekat. Dan orang-orang yang berdoa di waktu itu, namanya disebut di langit. Bayangkan malaikat menyebut namamu, dan langit menulisnya dalam catatan doa yang akan dikabulkan. Tidak ada tempat yang lebih tinggi dari posisi seorang hamba yang menangis di sepertiga malam. Kamu mungkin sedang terlilit utang dan tidak tahu bagaimana cara melunasinya. Kamu mungkin bekerja keras tapi tetap kekurangan. Kamu mungkin merasa sudah tidak punya arah. Tapi percayalah, Allah tidak akan menutup jalan bagi orang yang mengetuk di waktu tahajud. Ada rahasia besar yang sering dilupakan manusia. Rezeki tidak pernah datang terlambat. Yang terlambat hanyalah doa kita yang sering tidak sampai karena tidak diucapkan di waktu yang benar. Sepertiga, malam terakhir adalah jam keberangkatan doa. Saat itu, setiap doa yang naik tidak akan tertahan oleh apapun. Ia akan langsung diterima, langsung dicatat, dan langsung dikirimkan balasannya dalam bentuk yang paling tepat untukmu. Jangan heran jika orang-orang yang rutin tahajud tampak begitu tenang, meski hidupnya penuh ujian. Karena mereka tidak menunggu bantuan manusia, tapi bantuan langit. Dan ketika langit sudah terbuka, tidak ada yang bisa menutupnya lagi. Kamu tahu mengapa doa saat tahajud terasa begitu kuat? Karena di waktu itu, dunia sedang diam. Tidak ada suara bising, tidak ada distraksi, tidak ada ego. Yang ada hanyalah kamu dan Allah. Dan ketika hubungan itu terjadi tanpa penghalang, maka energi doa akan naik lurus tanpa hambatan. Sahabat langit, rahasia langit terbuka tidak hanya untuk orang suci. Ia untuk siapapun yang mau bangun dan bersujud dengan hati yang lembut. Allah tidak menunggu sempurna. Dia hanya menunggu yang sungguh-sungguh. Mungkin kamu merasa terlalu berdosa untuk mengetuk pintunya, tapi justru karena dosa itulah kamu harus datang. Karena pintu yang tertutup tidak akan pernah terbuka jika tidak ada yang mengetuknya. Malam adalah waktu terbaik untuk meminta segalanya, karena di waktu itu semua tabir antara kamu dan Rabb-mu menjadi tipis. Bacalah doa itu, sampaikan apapun isi hatimu, dan lihat bagaimana Allah menjawab dengan cara yang melampaui semua logika manusia. Sahabat langit, hidup ini tidak pernah kebetulan video. Ini juga tidak muncul tanpa alasan. Mungkin inilah waktu Allah mengingatkanmu untuk kembali berbicara dengannya di semalam yang sepi. Mungkin ini waktumu untuk menyaksikan sendiri keajaiban yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Ketik angka 77 di kolom komentar sebagai tanda bahwa kamu siap menyalurkan energi positif dan membuka langitmu malam ini. Karena di bagian selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana membaca doa saat tahajud agar benar-benar menembus langit. Bukan sekadar ucapan, tapi menjadi energi yang membuat rezeki turun deras dan utangmu hilang tanpa logika. Tetap bersama Ilmu Langit, karena setiap malam memiliki rahasianya, dan setiap rahasia akan terbuka bagi mereka yang berani mengetuk pintu langit. Sahabat langit, di bagian sebelumnya kita sudah membahas bagaimana tahajud menjadi waktu di mana langit benar-benar terbuka. Sekarang, kita masuk ke rahasia yang lebih dalam, karena ternyata bukan hanya waktu yang menentukan terkabulnya doa, tapi juga cara kamu berdoa di waktu itu. Cara yang mampu membuat semesta tunduk, dan malaikat berebut untuk membawa doa itu ke hadapan Allah. Terima kasih sudah masih bersama Ilmu Langit, tempat di mana hati belajar berbicara dengan langit. Percayalah, kamu tidak menonton ini secara kebetulan. Kamu dituntun sampai ke sini karena Allah sedang ingin menyampaikan sesuatu melalui pesan yang akan kamu dengar sebentar lagi. Sebuah pesan yang bisa mengubah cara kamu berdoa selamanya. Ketik angka 77 di kolom komentar sebagai bentuk energi positifmu malam ini, karena energi yang kamu kirim akan kembali padamu dalam bentuk keberkahan. Sahabat langit, ada 3 rahasia besar yang menentukan apakah doa di waktu tahajud benar-benar menembus langit atau tidak. 3 hal ini terlihat sederhana, tapi inilah kunci yang membuat doa berubah dari sekadar permintaan
menjadi kekuatan yang menggetarkan semesta rahasia. Pertama adalah kehadiran hati. Doa tanpa hati ibarat tubuh tanpa ruh. Kamu bisa mengucapkan 1000 kata, tapi kalau hatimu kosong, doa itu hanya berhenti di udara. Namun ketika hatimu hadir, bahkan satu kalimat bisa membuat malaikat menunduk dan mencatatnya langsung di lembar langit. Coba bayangkan seseorang yang sujud di sepertiga malam terakhir. Wajahnya menempel di sajadah, air matanya jatuh tanpa ia sadari. Tidak ada kata-kata panjang, hanya bisikan, "Ya Allah, aku tidak kuat, tapi aku tidak mau menyerah." Satu kalimat itu saja sudah cukup untuk mengguncang langit. Karena Allah tidak menilai berapa lama kamu berdoa, tapi seberapa dalam kamu merasa membutuhkannya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 55, "Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Ayat ini bukan sekadar anjuran. Ia adalah panduan spiritual. Doa yang lembut, yang keluar dari hati yang rendah, akan jauh lebih kuat daripada doa yang hanya lantang di bibir. Rahasia kedua adalah keyakinan penuh. Rasulullah bersabda, "Berdoalah kepada Allah dengan keyakinan akan dikabulkan, dan ketahuilah bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai dan ragu." Inilah letak kesalahan banyak orang. Mereka berdoa dengan mulut, tapi hati mereka masih ragu. Mereka mengucapkan, "Ya Allah, kabulkanlah," tapi di dalam hati mereka bertanya, "Benarkah Allah akan mendengarku?" Padahal, ketika ragu muncul, itu seperti menutup kembali pintu langit yang sudah terbuka. Sahabat langit, doa bukanlah upaya meyakinkan Allah. Doa adalah cara untuk meyakinkan dirimu sendiri bahwa Allah Maha Mampu. Jadi ketika kamu berdoa, jangan hanya berharap, tapi yakinkan hatimu bahwa jawaban itu sedang dalam perjalanan menuju kamu. Dan di waktu tahajud, perjalanan itu menjadi lebih cepat. Rahasia ketiga adalah keikhlasan total. Keikhlasan bukan berarti menyerah, tapi pasrah dengan penuh harapan. Ketika kamu sudah memohon dengan sungguh-sungguh, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah, saat itulah energi spiritualmu mencapai titik tertinggi. Karena doa yang disertai ikhlas akan naik dengan ringan, tanpa beban, dan sampai dengan cepat. Bayangkan seperti ini. Ada 2 orang yang sama-sama berdoa di waktu tahajud. Yang pertama berdoa sambil mengeluh, "Kenapa hidupku begini? Kenapa Engkau belum mengabulkan?" Yang kedua berdoa dengan tenang, "Ya Allah, aku tahu waktumu selalu tepat. Aku tidak akan berhenti berharap kepadamu." Keduanya sama-sama meminta, tapi yang kedua lebih dulu mendapat jawaban. Karena doa yang keluar dari hati yang tenang akan jauh lebih cepat menembus langit daripada doa yang keluar dari hati yang protes. Sahabat langit, ada satu rahasia tambahan yang sering diabaikan, yaitu membaca doa dengan lafaz yang penuh getaran makna. Tidak harus panjang, tapi harus menyatu antara lidah dan hati. Salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi dan diucapkan para wali saat tahajud adalah, "Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghits." Artinya, "Wahai yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan." Kalimat itu sederhana, tapi di dalamnya terkandung seluruh permohonan hidup manusia. Ketika kamu mengucapkannya di waktu tahajud, saat semua dunia diam dan Allah turun ke langit dunia, maka kalimat itu seperti anak panah yang menembus segala penghalang. Rasulullah pernah mengajarkan bahwa siapapun yang mengucapkan doa ini dengan tulus akan dijaga dari kehancuran dan dijauhkan dari kesempitan rezeki. Dan benar saja, banyak kisah nyata dari para ulama dan orang saleh yang membuktikan keajaiban doa ini. Mereka tidak pernah mengeluh tentang utang, tapi tahajud mereka menjadi jalan Allah untuk melunaskan semuanya. Bukan lewat keajaiban mistik, tapi lewat jalan yang tampak mustahil secara logika manusia. Ada seorang ibu di sebuah desa kecil yang setiap malam tahajud. Suaminya meninggal, anaknya banyak, dan hidupnya pas-pasan. Tapi setiap kali ia sujud, ia membaca doa itu sambil menangis. Suatu pagi, tanpa ia sangka, datang seseorang yang membayar lunas seluruh utangnya. Ketika ditanya mengapa ia mau membantu, orang itu menjawab, "Saya bermimpi melihat wajah ibu ini di langit, dan ada suara yang berkata,
tolonglah hambaku ini. Lihatlah bagaimana langit bisa bergerak hanya karena doa yang tulus dari bumi. Sahabat langit, jangan pernah remehkan kekuatan malam. Ketika dunia terlelap, justru saat itu energi spiritual sedang memuncak. Dan ketika kamu mengisinya dengan doa, maka alam pun ikut bergerak mengatur jalan hidupmu. Allah tidak tidur. Dia tahu kapan kamu menahan tangis, kapan kamu terjatuh, dan kapan kamu masih bertahan dalam sabar. Setiap air mata yang kamu keluarkan saat sujud tidak pernah hilang begitu saja. Ia menjadi magnet yang menarik rezeki, menarik kemudahan, dan menarik kasih sayang Allah untuk turun. Tahajud adalah cara paling halus untuk berbicara dengan Allah. Tidak ada jarak, tidak ada penerjemah, tidak ada syarat yang rumit. Cukup hadir, sujud, dan bicara dengan jujur. Kamu bisa meminta apa saja. Kamu bisa memohon ampun, memohon kesembuhan, memohon jalan keluar dari utang, atau sekadar meminta ketenangan. Semua didengar, semua dicatat. Semua disiapkan. Mungkin jawabannya tidak datang hari itu juga. Tapi percayalah, setiap doa selalu punya waktu terbaiknya untuk dikabulkan. Allah tidak pernah menolak, Dia hanya menunda sampai waktumu tepat. Sahabat langit, pernahkah kamu melihat seseorang yang selalu tersenyum meski hidupnya penuh ujian? Orang yang setiap hari tenang padahal ekonominya pas-pasan. Itu karena mereka punya hubungan rahasia dengan langit. Mereka tidak menyimpan resah di dada, karena setiap malam mereka menumpahkannya di sajadah. Dan orang yang menjadikan tahajud sebagai rumahnya tidak akan pernah dibiarkan terlantar. Ada kalimat indah dari seorang ulama besar. Beliau berkata, "Jika kamu ingin berbicara dengan Allah, salatlah. Jika kamu ingin Allah berbicara denganmu, bacalah Al-Quran." Dan di waktu tahajud, dua hal itu menyatu. Kamu berbicara dengannya, dan Dia menjawab melalui ketenangan hatimu. Sahabat langit, ada tanda bahwa doa tahajudmu sedang naik ke langit. Kamu akan merasakan hatimu ringan setelah berdoa. Kamu tidak lagi gelisah meski masalah belum selesai. Dan anehnya, hal-hal kecil mulai berjalan dengan mudah. Pintu-pintu peluang terbuka tanpa kamu rencanakan. Itulah pertanda langit sudah mendengar. Kamu tidak perlu memaksa takdir. Cukup buka pintu malam dan biarkan Allah yang mengatur. Sisanya karena tidak ada masalah yang terlalu berat untuk doa di sepertiga malam. Tidak ada utang yang terlalu besar untuk kuasa Allah. Dan tidak ada rezeki yang terlalu sulit bagi langit yang terbuka. Malam bukan waktu untuk mengeluh, tapi waktu untuk menyusun ulang hidup dengan doa. Bangunlah, ambil wudhu, dan sujudlah. Bukan karena kamu kuat, tapi karena kamu tahu hanya Allah yang bisa membuat hidupmu kembali kuat. Ketik angka 77 di kolom komentar sebagai bentuk keyakinan bahwa malam ini kamu siap memanggil rahmat dari langit, karena energi yang kamu kirim akan kembali dalam bentuk pertolongan nyata. Sahabat langit, setelah memahami rahasia cara membaca doa ini, jangan berhenti di sini. Karena di bagian selanjutnya, kita akan bahas tanda-tanda bahwa doa tahajudmu benar-benar sedang diangkat ke langit. Bagaimana kamu tahu bahwa Allah sudah menjawabmu, meski belum dalam bentuk yang kamu harapkan? Tetap di kanal Ilmu Langit, karena malam bukan sekadar waktu untuk tidur, tapi waktu untuk menjemput keajaiban. Dan keajaiban itu akan datang bagi mereka yang percaya bahwa setiap sujud adalah awal dari perubahan besar dalam hidup. Sahabat Ilmu Langit yang luar biasa, jika kamu masih bersama di bagian ini, itu artinya hatimu benar-benar terpanggil oleh sesuatu yang besar. Bukan sekadar ingin tahu rahasia tahajud, tapi karena ada kerinduan yang mulai hidup dalam jiwamu. Rindu untuk dekat dengan Allah, rindu untuk menatap kehidupan dengan cahaya baru, dan percayalah, kamu tidak berada di sini secara kebetulan. Ini adalah panggilan dari langit yang sudah menunggumu sejak lama. Malam-malam sunyi yang dulu kamu anggap sepi, ternyata menyimpan gerbang paling ajaib dalam hidupmu. Gerbang yang bisa membalikkan nasib, menghapus utang, dan mengalirkan rezeki tanpa logika manusia. Tapi semua itu hanya terbuka untuk mereka yang berani bangun di sepertiga malam, meneteskan air mata, dan memanggil nama Allah dengan penuh cinta. Dan malam itu, saat engkau menatap sajadah, sebenarnya langit sedang bergetar. Ribuan malaikat turun membawa catatan permohonan dari hamba-hamba yang berdoa dengan hati yang benar-benar ikhlas. Tahajud bukan hanya ibadah,
tapi momen di mana langit membuka pintunya untukmu. Sahabat, tahukah kamu, rezeki yang deras, utang yang hilang tanpa logika, semua itu bukan karena sihir atau kebetulan. Itu adalah hasil dari koneksi spiritual yang kamu bangun dengan Sang Pencipta. Saat kamu membaca doa di tengah malam, kamu sebenarnya sedang mengisi ulang energi hidupmu. Energi yang mampu menggetarkan takdir. Bayangkan, seseorang yang dulu hidup dalam tekanan utang, berdoa setiap malam tanpa putus. Ia tidak meminta dengan keluhan, tapi dengan keyakinan. Ia tidak menangis karena putus asa, tapi karena rindu pada Allah. Dan apa yang terjadi? Dalam waktu yang tidak lama, datang jalan keluar dari arah yang tak pernah ia pikirkan. Begitulah cara Allah bekerja. Kadang tidak lewat logika, tapi lewat takdir yang lembut. Lewat orang yang tiba-tiba menolong. Lewat peluang yang tiba-tiba datang. Lewat ketenangan yang tiba-tiba membuatmu tidak takut lagi. Mungkin kamu bertanya, bagaimana bisa sebuah doa membuat langit terbuka? Jawabannya adalah karena doa tahajud tidak hanya diucapkan lewat lisan, tapi lewat hati. Saat dunia sedang tidur, saat tidak ada suara lain yang tersisa, suara hatimu menjadi paling jelas di hadapan Allah. Itulah kenapa doa di waktu tahajud bisa menembus langit. Sahabat ilmu langit, saat kamu bangun malam dan membaca doa ini, kamu sedang memanggil perhatian Sang Raja Langit. Saat kamu sujud, malaikat mencatat setiap getar doa dan mengangkatnya ke atas. Saat kamu menangis, langit ikut menangis bersamamu. Dan saat kamu membaca kalimat-kalimat yang memujinya, langit pun terbuka. Ada satu rahasia besar yang jarang dibicarakan. Ketika seseorang benar-benar ikhlas dalam tahajudnya, seluruh semesta mulai bergerak untuk menata ulang kehidupannya. Seolah semua hal yang dulu terasa berat mulai menemukan jalannya sendiri. Rezeki yang dulu tersumbat perlahan terbuka. Utang yang dulu menjerat mulai terurai. Bahkan hati yang dulu gundah mulai damai tanpa alasan. Itulah energi doa malam. Energi yang tidak terlihat tapi nyata. Energi yang bisa mengubah arah hidupmu tanpa kamu sadari. Pernahkah kamu merasa tiba-tiba dimudahkan? Tiba-tiba ada orang yang menolong tanpa kamu minta? Tiba-tiba masalah yang rumit selesai begitu saja? Itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari doa yang dulu kamu panjatkan di malam-malam sunyi. Karena setiap doa tidak pernah hilang. Ia hanya menunggu waktu terbaik untuk kembali padamu dalam bentuk yang paling indah. Dan tahajud, sahabat, adalah waktu di mana semua doa itu dikumpulkan dan disalurkan langsung kepada Allah tanpa perantara. Sekarang, bayangkan saat kamu bangun malam, tubuhmu masih berat, tapi hatimu bergetar. Kamu mengambil air wudhu, dinginnya menembus kulit, tapi anehnya, ada hangat yang tumbuh di dada. Kamu berdiri, tangan terangkat, dan bibirmu mulai bergetar menyebut nama Allah. Di saat itu, kamu bukan lagi sekadar manusia biasa. Kamu sedang berdiri di hadapan Sang Raja dari segala raja. Kamu sedang berbicara dengan Zat yang memegang seluruh rezeki di langit dan di bumi. Kamu sedang memohon kepada Zat yang maha membolak-balikkan hati dan takdir. Inilah yang membuat tahajud begitu istimewa. Ia bukan hanya ibadah sunnah, tapi kunci untuk membuka tabir kehidupanmu. Dan ketika kamu membaca doa ini dengan penuh keyakinan, jangan heran jika keajaiban mulai berdatangan. Karena doa yang keluar dari hati yang hancur dan penuh harap adalah doa yang paling cepat naik ke langit. Bacalah dengan keyakinan penuh, "Ya Allah, aku tidak meminta banyak. Aku hanya ingin Engkau cukupkan segala yang kurang dalam hidupku. Bukakan rezeki dari arah yang tidak aku sangka, dan lunaskan beban yang membuat langkahku berat." Doa ini sederhana, tapi jika diucapkan di waktu yang tepat, diiringi tangis dan keikhlasan, ia bisa mengguncang pintu langit. Sahabat ilmu langit, jangan pernah remehkan kekuatan malam. Saat dunia sunyi, langit justru ramai dengan doa-doa yang melayang. Dan di antara doa itu, mungkin ada doamu yang menembus batas, disambut langsung oleh rahmat Allah. Tahajud bukan hanya soal permintaan, tapi juga soal penyerahan. Saat kamu sujud, sebenarnya kamu sedang mengatakan, "Ya Allah, aku tidak bisa tanpamu." Dan saat itu, Allah akan menjawab dalam diam, dengan cara yang tidak selalu kamu pahami. Tapi percayalah, jawaban itu pasti datang. Ingatlah, tidak ada doa yang sia-sia. Tidak ada air mata yang jatuh sia-sia di sajadah. Semua tercatat, semua diperhitungkan, semua akan dikembalikan dalam bentuk terbaik. Maka, teruslah bangun malam. Teruslah berbicara dengan Allah. Teruslah membaca doa itu,
meski keadaan belum berubah. Karena bisa jadi, perubahan itu sedang menuju padamu, hanya butuh waktu sedikit lagi untuk tiba. Banyak orang menyerah sebelum doa mereka sampai ke langit. Jangan jadi salah satunya. Teruslah berdiri di malam sepertiga, dan percayalah, langit sedang menyiapkan kejutan untukmu. Sahabat ilmu langit, jika kamu mendengarkan ini sambil menahan haru, ketik angka 777 di kolom komentar sebagai tanda bahwa kamu siap menyalurkan energi positif. Karena angka itu bukan sekadar angka, tapi simbol dari tekad untuk terus mendekat kepada Allah dengan penuh cinta. Dan ketika kamu mengetik 77, bayangkan semua energi baik itu menyebar, menyentuh hati saudara-saudaramu yang sedang berjuang, menyembuhkan luka yang tidak terlihat, dan mengundang rahmat Allah turun kepada kita semua. Sungguh, tidak ada yang lebih indah daripada menjadi hamba yang dicintai Allah karena tahajudnya. Karena saat dunia menilai dari harta, Allah menilai dari air mata. Saat dunia memandang dari jabatan, Allah memandang dari sujudmu di malam hari. Dan pada akhirnya, bukan siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling dekat dengan Allah lah yang akan menang. Jadi, teruslah bangun, teruslah berdoa, teruslah percaya, karena malam adalah waktu di mana keajaiban bekerja dalam diam. Sampai akhirnya, kamu akan tersenyum suatu hari nanti dan berkata, ternyata semua yang aku tangisi dulu hanyalah jalan menuju jawaban yang lebih indah. Begitulah cara Allah mencintai hambanya, dengan cara yang tak selalu kita pahami, tapi selalu sempurna pada waktunya. Sahabat ilmu langit, teruslah menjaga koneksi dengan langit, karena dari situlah rezeki mengalir, dosa gugur, hati menjadi tenang, dan hidupmu dipenuhi berkah yang tak terhitung. Dan ingatlah, setiap kali kamu sujud, sebenarnya kamu sedang mengetuk pintu langit, dan Allah tidak pernah membiarkan pintu itu tertutup untuk hamba yang datang dengan hati yang tulus. Semoga malam ini menjadi awal dari kehidupan yang baru. Kehidupan yang lebih tenang, lebih kaya makna, dan lebih dekat dengan Allah. Karena di balik setiap tahajud, selalu ada cahaya yang menunggu untuk menerangi hidupmu. Terus bersama ilmu langit, karena di setiap videonya ada cahaya untuk jiwamu. Dan jika kamu merasakan getaran kebaikan hari ini, kirimkan salam ke langit dengan mengetik 77 sekarang juga. Biarlah energi positif itu menjalar dan mengundang keberkahan turun tanpa henti. Kita akan lanjut di bagian kesimpulan, di mana semua benang cerita ini akan dirajut menjadi satu makna besar tentang keajaiban tahajud dan rahasia rezeki tanpa logika. Tetap bersama ilmu langit, karena disinilah rahasia langit dibisikkan ke hati yang siap mendengarnya. Sahabat ilmu langit yang luar biasa, kini kita tiba di penghujung perjalanan spiritual yang telah kita tempuh bersama sejak awal video ini. Jika kamu masih mendengarkan sampai detik ini, aku ingin mengatakan satu hal dengan penuh ketulusan. Kamu bukan penonton biasa. Kamu adalah jiwa yang sedang dicari oleh cahaya. Karena tidak semua orang mau bertahan mendengarkan kisah tentang tahajud, tentang doa, tentang keajaiban yang datang dari sujud di tengah malam. Tapi kamu memilih bertahan. Dan itu tandanya hatimu sedang disiapkan oleh Allah untuk menerima sesuatu yang besar. Terima kasih sudah berada di sini. Terima kasih sudah membuka hatimu untuk kebenaran yang mungkin selama ini kamu abaikan. Dan percayalah, tidak ada yang kebetulan. Kamu menonton video ini karena Allah yang menggerakkanmu. Karena ada pesan langit yang memang ditujukan khusus untukmu. Mari kita renungkan kembali apa yang sudah kita lalui sejak bagian pertama hingga sekarang. Kita telah membahas bagaimana tahajud bukan sekadar ibadah malam, tapi gerbang untuk membuka langit. Bagaimana setiap sujud di waktu sepertiga malam bukan hanya ritual, tapi komunikasi langsung antara jiwa manusia dengan Sang Pencipta. Bagaimana doa yang dibisikkan di malam sunyi mampu mengguncang langit dan mengubah takdir tanpa logika manusia. Kini, saat semuanya sampai pada kesimpulan, kita akan menyatukan benang merah dari semuanya, agar kamu tidak hanya mengerti keajaiban tahajud, tapi benar-benar menghidupkannya dalam kehidupanmu. Sahabat ilmu langit, hidup ini bukan sekadar tentang bekerja keras dan berharap beruntung. Hidup ini adalah tentang seberapa dalam hubunganmu dengan Allah. Karena ketika hubungan itu kuat, semua yang kamu cari akan datang mendekat dengan cara yang tidak pernah kamu duga. Mungkin kamu sedang terbelit utang, mungkin kamu sedang berada di titik paling lelah dalam hidupmu, mungkin kamu sudah berdoa berkali-kali, tapi belum juga ada tanda-tanda perubahan. Tenanglah, karena di setiap ujian,
Selalu ada panggilan dari Allah untuk mendekat. Dan konten Nabi satu cara terindah untuk menjawab panggilan itu adalah dengan tahajud. Tahajud bukan sekadar bangun malam. Ia adalah simbol perjuangan. Ia menunjukkan bahwa kamu mau berkorban, mengorbankan waktu tidurmu, kenyamananmu demi berbicara dengan Sang Pencipta. Dan disitulah letak rahasianya. Karena setiap pengorbanan yang tulus tidak pernah sia-sia. Ketika kamu bangun di tengah malam, mengambil air wudhu yang dingin, lalu mengangkat tanganmu dengan hati yang bergetar, kamu sedang melakukan sesuatu yang langit sangat cintai. Saat dunia terlelap, kamu justru terjaga. Saat manusia sibuk mengejar dunia, kamu justru mengejar keridaan Allah. Itulah yang membuat doa tahajud berbeda dari doa-doa lainnya. Dan tahukah kamu, setiap kali kamu membaca doa di waktu tahajud, malaikat turun mendekat. Mereka mendengarkan, mereka mencatat, dan mereka menyampaikan setiap kata yang keluar dari bibirmu langsung ke hadapan Allah. Tidak ada doa yang tersesat di waktu itu. Semua doa diangkat tinggi, diselimuti rahmat, dan disimpan dengan penuh kasih, hingga tiba waktu yang tepat untuk dikabulkan. Maka jangan heran jika kamu mendengar kisah orang-orang yang tiba-tiba lunas utangnya, tanpa tahu dari mana datangnya rezeki. Jangan heran jika ada yang tiba-tiba mendapatkan peluang besar padahal sebelumnya tertutup di mana-mana. Itu semua terjadi karena mereka menembus langit dengan tahajud. Rezeki bukan hanya tentang uang. Rezeki juga bisa berupa ketenangan batin, kelapangan dada, kesehatan, dan perasaan cukup. Dan semua itu datang ketika kamu mulai rutin berkomunikasi dengan Allah di waktu tahajud. Sahabat ilmu langit, mungkin kamu pernah merasa doa-doamu tidak dijawab. Tapi ketahuilah Allah bukan tidak mendengar. Ia hanya menunda karena tahu kapan waktu terbaik untukmu. Terkadang, yang kamu anggap penundaan sebenarnya adalah bentuk perlindungan. Karena bisa jadi jika doa itu dikabulkan saat kamu belum siap, justru itu akan membahayakanmu. Lihatlah ke belakang sejenak. Berapa banyak hal dalam hidupmu yang dulu kamu tangisi karena tidak terjadi, tapi kini kamu bersyukur karena ternyata itulah yang terbaik? Begitulah cara Allah bekerja. Penuh rahasia, penuh kejutan, tapi selalu indah pada akhirnya. Jadi ketika kamu bangun malam dan sujud dalam tahajud, jangan selalu minta hasil instan. Katakan di saya, "Ya Allah, aku tidak tahu apa yang terbaik untukku. Tapi Engkau tahu, maka berilah aku yang terbaik di waktu terbaik menurutmu." Doa sesederhana itu bisa mengubah hidupmu. Ingat, karena doa itu bukan tentang kata, tapi tentang ketundukan. Sahabat ilmu langit, mari kita bicara jujur pada diri sendiri. Berapa banyak dari kita yang selama ini hanya berdoa karena butuh sesuatu, bukan karena rindu kepada Allah? Berapa banyak yang hanya mengingat Allah di saat susah, tapi lupa saat lapang? Padahal, hubungan sejati antara hamba dan Tuhannya bukan dibangun dari rasa takut, tapi dari cinta. Tahajud adalah bentuk cinta. Cinta yang terwujud dalam kesendirian, dalam diam, dalam tangis yang hanya Allah tahu maknanya. Jika kamu pernah menangis saat tahajud, kamu tidak sedang lemah, kamu sedang disapa oleh kasih sayang Allah. Karena hanya jiwa yang dipilih yang bisa merasakan ketenangan di tengah malam saat semua orang tidur. Dan ketika kamu membaca doa di waktu itu, yakinlah bahwa langit terbuka, bahwa semua yang kamu ucapkan didengar, bahwa bahkan sebelum kata "Ya Allah" keluar dari bibirmu, Allah sudah tahu apa yang kamu butuhkan. Subhanallah, betapa indahnya hubungan itu. Hubungan antara seorang hamba kecil dengan sang penguasa alam semesta. Maka mulai malam ini, jangan lagi abaikan panggilan malam. Jadikan tahajud bukan sebagai beban, tapi sebagai waktu paling damai dalam hidupmu. Bangunlah bukan karena ingin dikabulkan, tapi karena ingin dekat. Karena ketika kamu dekat dengan Allah, semua yang kamu butuhkan akan datang dengan sendirinya. Ada satu kalimat yang layak kita renungkan bersama. Ketika kamu memohon kepada Allah, jangan berharap pada logika, karena kasih sayangnya bekerja di luar perhitungan manusia. Mungkin kamu tidak tahu dari mana datangnya solusi, tapi percayalah, Allah punya 1000 jalan yang bahkan pikiranmu tak mampu menjangkaunya. Kadang rezeki datang lewat hal yang tidak kamu duga, kadang utangmu lunas lewat cara yang tidak masuk akal, dan semua itu dimulai dari satu keputusan sederhana. Bangun di malam hari dan berbicara kepadanya. Sahabat ilmu langit, sebelum video ini berakhir, mari kita satukan niat. Mari kita tanamkan dalam hati bahwa malam ini bukan sekadar malam biasa. Ini adalah titik balik hidupmu.
Mulai malam ini, niatkan untuk tidak lagi meninggalkan tahajud. Meski hanya 2 rakaat, tapi lakukan dengan cinta. Bacalah doa dengan hati yang berserah dan biarkan langit yang bekerja untukmu. Karena rezeki yang kamu kejar siang hari, sebenarnya sedang menunggu di sepertiga malam. Ingatlah, di waktu itu, Allah turun ke langit dunia dan berfirman, "Siapa di antara hambaku yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan. Siapa yang memohon ampun, maka aku ampuni. Siapa yang meminta rezeki, maka aku limpahkan." Bayangkan, Sang Raja Alam Semesta memanggilmu secara langsung setiap malam. Apakah kamu akan terus tidur? Bangunlah, sahabat, karena disitulah keberkahanmu menunggu. Dan jika malam ini kamu mendengarkan ini sambil meneteskan air mata, itu bukan kelemahan. Itu pertanda hatimu masih hidup. Itu tanda bahwa Allah sedang mengetuk jiwamu. Jangan abaikan panggilan itu. Jawablah dengan sujud, dengan doa, dengan keyakinan. Tulis di kolom komentar angka 77 jika hatimu bergetar saat mendengar ini. Bukan hanya sebagai simbol energi positif, tapi juga sebagai tanda bahwa kamu siap menjadi bagian dari orang-orang yang akan menaklukkan dunia dengan tahajud. Angka 77 itu seperti kode langit. Energi yang kita kirim bersama untuk menguatkan satu sama lain, agar semakin banyak orang tersentuh untuk bangun malam dan kembali kepada Allah. Karena dunia ini keras, tapi doa jauh lebih kuat. Karena manusia sering mengecewakan, tapi Allah tidak pernah mengecewakan siapapun yang datang kepadanya dengan hati yang tulus. Maka peganglah pesan ini. Jika kamu ingin hidupmu berubah, jangan ubah duniamu dulu. Ubah hubunganmu dengan Allah terlebih dahulu. Karena ketika hubungan itu benar, dunia akan menyesuaikan. Sahabat ilmu langit, akhir dari video ini bukan akhir dari perjalananmu. Justru inilah awal yang sebenarnya. Awal dari hidup yang lebih penuh makna, lebih damai, lebih berkah. Malam ini, mintalah ampun, curahkan isi hatimu, dan baca doa yang telah kita bahas dengan penuh keyakinan. Karena siapapun yang mengetuk pintu langit dengan hati yang ikhlas, pasti akan dibukakan jalan oleh Allah. Semoga setiap sujudmu malam ini menjadi alasan Allah menurunkan pertolongan. Semoga setiap doa yang kamu bisikan menjadi benih keberkahan. Dan semoga setiap tetes air, matamu menjadi saksi cinta antara kamu dan Penciptamu. Inilah rahasia besar dari langit yang disampaikan kepada hati-hati yang siap menerimanya. Rezeki yang deras, utang yang lunas, dan hidup yang tenang bukan karena keajaiban dunia, tapi karena kedekatan dengan Allah. Jaga hubungan itu, sahabat, karena tidak ada kekuatan yang lebih dahsyat daripada doa yang keluar dari hati yang mencintai. Tuhannya, terima kasih telah menonton sampai akhir. Terima kasih sudah menyalurkan energi positif bersama ilmu langit. Ketik 77. Sekarang juga sebagai tanda bahwa kamu siap membuka lembaran baru dengan cahaya tahajud. Dan ingatlah selalu, langit tidak pernah menolak doa hamba yang datang dengan hati yang hancur. Karena dari hati yang hancur, lahir cahaya yang paling murni. Sampai jumpa di video ilmu langit berikutnya, tempat di mana rahasia langit akan terus dibisikkan kepada hati yang siap mendengarnya.